Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Cepi Gustati. Apa kabar teman-teman? Kabar baik bukan? Semoga selalu diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemudahan dalam situasi apapun ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Atau ada yang pernah dengar apa itu teks negosiasi? Coba sekarang teman-teman tuliskan satu kalimat yang teman-teman ketahui mengenai apa negosiasi. Saya kasih waktu 2 menit ya. Sudah? Oke, jika sudah, simpan terlebih dahulu jawaban teman-teman. Nanti kita bahas sama-sama apakah jawaban teman-teman sama atau tidak. Nah, jadi, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Kedua belah pihak berdialog untuk menemukan solusi terbaik, seperti jalan keluar bersama, meminimalkan kerugian kedua belah pihak, dan menyatukan perbedaan. Gimana nih? Apakah ada jawaban yang sama? Seperti apa yang saya tadi sebutkan? Coba acungkan tangan yang jawabannya sama atau yang jawabannya mendekati. Oke, bagus. Berarti jelas ya mengenai teks negosiasi itu apa. Nah, teks negosiasi juga memiliki jenis-jenisnya. Ada apa saja sih jenis-jenis teks negosiasi itu? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, negosiasi perdagangan. Biasanya dilakukan antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Pasti teman-teman di sini pernah menawar pedagang di pasar, pernah pergi ke pasar, apalagi perempuan, pasti jago dalam hal menawar. Tanpa teman-teman sadari, teman-teman sudah melakukan negosiasi antara teman-teman dan juga penjual. Kemudian yang kedua ada negosiasi pekerjaan. Nah, biasanya dilakukan untuk merundingkan pekerjaan, misalnya untuk merundingkan cuti, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada negosiasi peraturan atau kebijakan. Nah, negosiasi ini sering sekali teman-teman pakai untuk berinteraksi dengan guru, teman, ataupun orang tua. Misal, ada kebijakan dari orang tua kalian jika di atas jam 10 itu dilarang memainkan gawai, atau teman-teman dengan guru saat ulangan, teman-teman biasanya suka, "Pak, hari ini jangan ulangan dulu ya. Hari ini banyak sekali ulangan mata pelajaran lain." Nah, itu pun termasuk ke dalam negosiasi. Kenapa? Karena teman-teman itu negosiasi agar ulangan diundur untuk beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Negosiasi ini biasanya dilakukan dalam hal non-formal. Oke, yang keempat, negosiasi konflik. Biasanya ada perdebatan atau perseteruan antara individu, kelompok, bahkan Nah, itu dia jenis-jenis teks negosiasi. Ada 4. Nah, kira-kira di sini teman-teman suka memakai jenis teks negosiasi yang mana nih? Pasti yang pertama ya, mengenai perdagangan. Oke, selanjutnya selain dari jenis teks negosiasi, ada juga unsur pembangun dari teks negosiasi. Apa aja sih? Nah, diantaranya unsur pembangun
teks negosiasi yang pertama itu ada partisipan. Nah, biasanya ada 2 partisipan. Yang pertama pihak menyampaikan pengajuan dan yang kedua pihak yang menawar. Kalau hanya ada 1 partisipan, berarti bukan negosiasi namanya. Itu teman-teman ngomong sendiri ya. Oke, terus yang kedua adanya perbedaan kepentingan. Ini sangat jelas ya teman-teman. Negosiasi itu harus ada perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak gitu. Nah, yang ketiga ada pengajuan dan juga penawaran. Ini pun sudah jelas nampaknya. Yang keempat adanya kesepakatan. Biasanya ketika di akhir itu teks negosiasi memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengenal jenis, mengenal unsur pembangun, sekarang teks negosiasi juga memiliki struktur nih teman-teman. Apa aja sih? Nah, struktur yang pertama itu ada yang namanya orientasi. Nah, struktur teks negosiasi ini berisi pembuka, pengenalan tema, dan penjabaran masalah dari pihak pengaju serta penawar. Nah, fungsi utama dari orientasi ini sendiri adalah bagian memulai negosiasi. Biasanya diawali dengan kalimat pembuka seperti salam, ucapan pembuka lainnya, kayak gitu. Yang kedua, itu ada namanya pengajuan. Nah, pengajuan ini adalah bagian isi yang memuat permintaan dari pihak penawar beserta pemenuhannya oleh pihak pengaju. Nah, kemudian yang ketiga itu struktur dari penawaran gitu namanya. Struktur teks negosiasi ini berisi puncak negosiasi antara kedua belah pihak. Tujuan utamanya ialah mencapai kesepakatan bersama kayak gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah bagian persetujuan. Nah, bagian ini biasanya menjelaskan proses terciptanya kesepakatan di antara dua belah pihak, antara penawar dan juga pengaju gitu, teman-teman. Mengenai struktur dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, setelah tadi teman-teman mengenai apa teks negosiasi itu, di sini saya memiliki contoh teks negosiasi. Seperti apa sih? Yuk simak bareng-bareng. Nah, jadi contoh teks negosiasi ini adalah contoh dari teks negosiasi perdagangan, di mana ada seorang pembeli dan juga penjual gitu, antara pembeli buah mangga dan juga penjual buah mangga. Nah, pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Penjual, 30.000 bu, murah. Pembeli, bisa kurang kan bang? Penjual, belum boleh bu, barang bagus loh bu, ini bukan karbitan, matang di pohon. Pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 aja ya. Penjual, belum boleh bu, 28.000 ya, biar saya dapat untung. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar ya bu, nanti saya rugi. Pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo ya bang. Nah, itu dia adalah contoh dari teks negosiasi. Oke, untuk selanjutnya mari kita bedah bareng-bareng struktur dari teks negosiasi tersebut. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Penjual, 30.000 bu, murah. Pembeli, bisa kurang kan bang? Penjual, belum boleh bu, barang bagus loh bu,
Ini bukan karbitan, matang di pohon. Pembeli, iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 aja ya. Penjual, belum boleh, Bu. 28.000 ya, biar saya dapat untung. Pembeli, baiklah. Tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar ya, Bu. Nanti saya rugi. Pembeli, iya Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin Bu. Kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya Bang. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan teks negosiasi. Teman-teman sudah paham kan mengenai teks negosiasi itu apa? Dari mulai pengertian, struktur, jenis-jenis, unsur pembangun, dan lain sebagainya tadi sudah kita bahas di video ini gitu. Jadi karena teman-teman pun sudah paham, teman-teman sudah tahu negosiasi itu apa. Jadi untuk tugasnya nih teman-teman, silahkan untuk membuat contoh teks negosiasi selain dari contoh yang telah saya contohkan tadi. Jadi nggak boleh bikin teks negosiasi tentang perdagangan lagi ya, tapi boleh tentang pekerjaan, tentang negosiasi kebijakan, ataupun tentang konflik kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman nanti buat teks negosiasi di rumahnya masing-masing. Ingat, gak boleh tentang perdagangan, karena tadi sudah saya contohkan mengenai perdagangan kayak gitu ya. Nah, mungkin segitu saja video dari saya, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh untuk ditanyakan secara langsung, boleh untuk kita diskusikan secara bersama-sama ya. Mungkin sekian video pembelajaran mengenai teks negosiasi. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.